الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صبر وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وبالحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعنكم كريم وعندما الله بدر شرفه وعلى في الأنام ذكره وعرفه وهو يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إلى يوم التشريق بثلاثة أيام معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tahmid wa tahmid berkumandang saling bersahut-bersambut seiring rotasi perputaran bumi hingga seluruh jawatan bumi bertakbir menandakan berakhirnya Ramadan tahun ini. Bersyukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala telah kita lalui pada bulan Ramadan dengan baik. Pada bulan selama bulan Ramadan kita lewati dengan baik. Semoga berlimpah keberkahan pada kita semua sehingga kita pribadi yang lebih baik dari tahun yang kemarin. Pribadi yang bertakwa, bertambah baik, bertambah kuat iman dan amal soleh kita. Syukur kita di hari yang fitri ini masih kita diberi nikmat yang agung, diberinya kita kemampuan hidup di dalam dunia, anugerah umur panjang kita sehingga kita masih bisa beribadah berkumpul di majelis yang mulia ini, berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan telah berlalu dan kita tidak pernah tahu adakah kita akan dijumpakan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Apakah sudah kita lakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan kemarin dengan baik, tidak menyia-nyiakan kesempatan ibadah Ramadan kemarin? Telahkah kita memaksimalkannya ibadah dengan baik, berpuasa di siang harinya dan beribadah di malam harinya, makan minum yang halal serta menjauhi kemaksiatan, bersungguh-sungguh beribadah hanya dengan tujuan meraih ridha Allah, hanya tujuan ridha Allah. Kalau iya kita semua adalah yang pagi ini berbahagia mendapatkan upah jerih payah kita kembali fitrah karena maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimahumullah. Ramadan mengajarkan kita untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan. Lepas Ramadan Rasulullah pernah naik ke atas mimbar
Pada tanggal pertama beliau berkata amin. Pada tanggal yang kedua beliau juga berkata amin. Lalu tanggal yang ketiga pun beliau berkata amin. Rupanya malaikat Jibril yang datang. Wahai Rasulullah, hari ini aku berdoa, tolong diaminkan. Di tanggal yang pertama Rasulullah naik, malaikat Jibril berdoa. Lalu kiraman adru Ramadan antara muhsinahu. Aku doa. Sementara orang yang dijumpakan dengan Ramadan, namun keluar dari Ramadan dosa tak terampuni. Maka dijawab oleh Rasulullah, Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang berdoa malaikat yang mulia, yang paling dekat dengan Allah, yang paling dekat dengan para nabi, malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Yang mengamini Rasul yang paling mulia lagi maksud Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, pemimpin jin dan manusia, dunia dan akhirat. Sudah barang tentu yang mendoakan dan yang mengamini jelas-jelas dekat dengan Allah, sudah barang tentu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa tak kita lalui Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Tidak kita tunaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, terlena mengejar kesenangan seluruh dunia ini, hingga lupa tempat kembali. Sampai kapan? Menunggu kaya dulu, sampai kaya dulu, baru bertaubat. Sedangkan engkau tak akan mendapati takaran seberapa kaya kita. Sudahkah kita kaya? Kadang kita menemukan takaran kaya, menunggu tuang. Sedangkan aja tak akan menunggu tuang. Menunggu apa lagi? Aja tidak akan menunggu apa-apa. Maka Rasulullah memperingatkan, sungguh seandainya anak Adam diberikan lembah yang berisi emas semua, pasti dia ingin memiliki lembah yang satunya. Jika seandainya dia sudah diberikan lembah yang satunya, pasti dia ingin mempunyai lembah yang ketiga. Tidak ada yang dapat menutup perut manusia, tidak ada yang bisa menutup mulut anak Adam kecuali tanah atau kematian. Maka bertobatlah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hambanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Lalu ketika Rasulullah menaiki tangga yang kedua, malaikat Jibril berdoa, "Ba'da man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika, fakuntu amin." Celaka bagi siapa yang jika namamu disebut di hadapannya, tapi dia tak bersolawat kepada Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam hadis lain disebutkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit pakaian. Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit pakaian di dalam kamar. Lalu tiba-tiba jarum jahitnya tadi jatuh dan lampu ruangan itu mendadak padam. Di tengah kegelapan itu Rasulullah datang. Seisi ruangan yang awalnya tadinya gelap menjadi terang benderang oleh sinar wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sayyidatina Aisyah dapat menemukan jarumnya yang jatuh karena begitu terangnya ruangan. Betapa terangnya wajahmu wahai Rasulullah. Semoga Allah memberi selamat untukmu, kata Sayyidina Aisyah. Gembira wahai Aisyah, wahai Aisyah, celakalah orang yang tidak bisa melihatku kelak di yaumul akhir.
Rasulullah? Yaitu orang yang kafir ya Rasulullah. Siapa orang yang kafir ya Rasulullah? Yaitu orang yang mendengar namaku disebut, dia tidak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu adalah perbuatan bakhil atau lebih dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bakhil dalam bersedekah. Sesungguhnya bakhil itu akan kembali kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i u'amiltum fi sabilillah. Faminkum man yaqul wa man yaqul fa innama yaqulu 'an nafsihi. Wallahu yad'u wa antum al-fuqara. Wa in tatawallaw faqulu qawlan ghayrahu thumma la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada yang pikir, dan siapa yang pikir, maka sesungguhnya orang yang pikir akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan Allah Maha Kaya, dan kamulah yang menghapuskan karunia. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, bila Allah akan menggantimu dengan kaum yang lain yang tidak durhaka seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Lalu yang ketiga Rasul mengatakan yang ketiga, malaikat Jibril kembali berdoa. Ba'udah ma'adraka walidayhi bidadain lahu awahaduhum salam yudhilahu jannah. Azumhu qala faqultu amin. Celakalah siapa yang mendapat kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya, akan tetapi orang tuanya tidak bisa menjadikan dia sebab untuk masuk surga. Artinya dia menyia-nyiakan orang tuanya yang seharusnya dia bisa menjadikan mulia dunia dan akhirat, tapi kita sia-siakan orang tua kita. Orang tua kita adalah pintu. Orang tua kita adalah pintu masuk. Orang tua kita adalah kunci. Orang tua kita adalah jimat paling selamat, paling ampuh untuk kita meraih sukses dunia dan akhirat. Maka menghitung Idul Fitri ini setelah kita perbaiki hablum minallah selama selama bulan Ramadan, kita perbaiki hablum minannas, berhubungan terhadap manusia sesama manusia. Kita mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Agar kita benar-benar mencapai kemenangan yang besar, kembali fitri, kembali fitrah, kesucian. Sebuah tradisi di negara kita yang dibuat oleh pendahulu kita dengan cerdas sekali, yaitu halal bihalal, saling memaafkan antar sesama, terutama kepada orang tua kita, mertua kita, yang biasanya tidak pernah kita akan mampu membalasnya. Maka mohonlah ampun, mohonlah maaf lahir dan batin, dan jangan sesekali kita mendurhakai kepada orang tua kita, kepada suami kita, yang kita jauh dari kata taat. Bagi istri jauh dari kata taat, maka segeralah meminta maaf kepada suami. Walaupun suaminya kata ayah kita tidak hadir, amartu mar'ata ayah kita lentur. Seandainya aku belum menulis seseorang sujud kepada seseorang, maka aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Lalu kepada istri kita, tanggung jawab kita kepada istri-istri kita adalah besar. Ketika kita telah mengambil halal kepada istri kita, amanah yang besar,
menafkahi, mengayomi, ngayomi, membimbing, mengarahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tanggung jawab kita. Sempurnakah kita sebagai suami? Tidak ada salahnya bila kita sebagai suami juga meminta maaf kepada istri, kepada kiai dan guru-guru kita yang darinya saluran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada saudara-saudara kita yang doanya mustajab apabila doa itu tidak kita ketahui, kepada tetangga kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita memuliakan tetangga. Sudahkah kita menunaikan perintah Allah? Sudahkah kita menunaikan perintah Nabi itu? Memuliakan tetangga. Atau sikap dan ucap kita sering menyakiti mereka, atau sering kita hibari mereka, mohonlah maaf lahir dan batin. Semoga kita benar-benar mendapatkan kemenangan sejati kembali ke fitrah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha nastaghfiruhu al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وعشيا. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وعز دينه وهزم الأحزاب وحده. له الكريم الحليم. أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أرسل جميع المخلوقين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا بدين الخير وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عظيما فضرب لكم منه علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تتبين له بأحسن ما يوم الدين. وعنا عنهم وصفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا الله يا رحمن يا رحيم، kami bersyukur ya Allah mengajarkan yang besar kami lakukan ya Allah. Ya Allah, terima kasih sayang orang tua kami, kiai kami, ustaz-ustaz kami, guru-guru kami, ya Rabb kami. Ampuni kesalahan ibu kami ya Allah, yang mereka punya mengalir pasti membuat kami
Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami waktu kecil, ya Allah. Ampuni dosa kami semua. Ampuni dosa pemimpin kami. Ampuni dosa muslimin muslimat semua, ya Allah. Naungi kami dengan rahmat kasih-Mu, ya Allah. Sinari hati kami dengan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sambung kami, kasih kami agar kami menjadi suami yang taat, suami yang patut diteladani anak istri, menjadi istri yang taat dan berbakti kepada suami, menjadi anak kebanggaan orang tua kami, menjadi orang tua dari panutan anak bagi anak-anak cucu kami, ya Allah. Berkahi usia kami, hidup kami, ilmu kami, rezeki kami, manfaat berkah, ya Allah. Fitini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rabb, matikan kami di atas agama Islam, ya Allah. Kumpulkan kami kelak bersama ayah kami, ibunda kami, istri-istri kami, dan anak-anak kami, keturunan kami semua di surga, ya Allah. Ya Allah, andaikan Idul Fitri dari ini adalah Idul Fitri yang terakhir bagi kami, ya Allah, karena Engkau cabut nyawa kami. Mata ini telah Kau ampuni dari pandangan yang haram, telinga ini telah Kau ampuni dari pendengaran yang haram, mulut ini telah Kau ampuni dari berbicara yang haram, telinga ini telah Kau ampuni dari pendengaran yang haram, tangan ini telah Kau ampuni dari perbuatan yang haram, kaki ini telah Kau ampuni dari melangkah ke yang haram, badan ini telah Kau ampuni dari kemasukan ke yang haram. Tetapkan Islam kami, teguhkan iman kami, luruskan akidah kami, meskipun jauh kusuk, ya Rabbana. Terima salat kami, terima puasa kami, terima tarawih kami, tadarus kami, qiyam ramadan kami, i'tikaf kami. Ampuni kebodohan kami, ya Allah. Hantarkan pertemukan kami kembali kepada Ramadan yang akan datang dengan situasi dan kondisi yang lebih baik, dengan keadaan sehat walafiat, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tetapkanlah kami selalu dalam surga kasih sayang-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yaghfir ila dzikrillahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.